Dr. Haji Abdul Haris, yang kami hormati para wakil rektor, pimpinan, dan seluruh sivitas akademika UIN Malang, dan para partisipan, para peserta webinar di dunia maya yang berbahagia. Yang kami hormati dan kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, yang dalam hal ini kalau tidak salah diwakili oleh Sekjen PBNU Bapak Dr. Haji Hilmi Faisal, dan Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah. Izinkan kami memulai dengan mengucapkan Aid Mubarakul Am wa antum bi khair. Yai. Alhamdulillah, kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini UIN Malang bisa menyelenggarakan webinar yang ketiga kalinya, Pak Rektor, yang rata-rata diikuti oleh peserta sejumlah 500, bahkan pernah mencapai di angka 1000 ketika dengan Bapak Wakil Presiden. Dan sekedar informasi, kita ini selalu menjadi inisiator dan pionir dalam hal-hal yang menyangkut kemajuan atau kreativitas. Dan insya Allah di lingkungan PTKIN kita ini sebagai pemula dalam menyelenggarakan webinar dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, merupakan satu kehormatan bagi kami warga kampus UIN Malang bahwa webinar kali ini dihadiri oleh dua tokoh besar di Indonesia, bahkan di dunia, yang jamaahnya kalau di total melampaui 50% dari total penduduk Indonesia. Jadi mungkin 140-an juta, itu pun yang terregister. Yang tidak terregister bisa jadi sampai 200-an juta umat Islam di Indonesia. Dan ini tidak ada satu organisasi apapun di dunia yang jumlahnya nominalnya melampaui dua organisasi besar sosial dan keagamaan di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tema seminar kali ini adalah merawat ukhuwah Islamiyah di tengah pandemi Corona. Tema ini sangat relevan karena dua hal penting. Pertama, wabah Corona secara faktual telah mengakibatkan polarisasi dalam masyarakat, baik karena dilatar belakangi oleh cara pandang keagamaan atau dinamika garis miring friksi politik. Walaupun di sisi lain jelas Corona bisa merajut persaudaraan, bisa meningkatkan rasa solidaritas kita sesama bangsa Indonesia. Agama sejatinya menjadi unifying factor, itu faktor yang mempersatukan, yang merajut. Tapi justru tidak jarang ia menjadi divisive factor, faktor yang berpotensi memecah belah. Agama yang saya maksud adalah di sini bukan idealita yang termaktub dalam wahyu, tapi persepsi, tafsir, dan perilaku umat yang beragama. Kedua, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam bangunan nation state serta dalam kehidupan keberagamaan yang moderat, damai, dan menyejukkan. Beberapa pengamat di Barat dan di Timur Tengah, misalnya seperti John Esposito, Omid Safi, Vincent Cornell, Bassam Tibi di Jerman mengatakan bahwasanya masa depan Indonesia berada di pundak dua organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah, yang dinakodai pada Kiai Haidar Nasir dan Kiai Said Agil Munawar. Kiai Said Agil Siraj Al-Munawar. Maaf, saya ini grogi para pemirsa karena yang narasumbernya Kiai ini tokoh besar ini, yang paling disegani, dihormati di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka webinar ini dengan memohon kepada Allah, semoga acara ini diberikan kemudahan dan keberkahan. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sebelum saya mengundang kedua narasumber untuk menyampaikan pikiran-pikiran atau nasihatnya, terlebih dahulu izinkan saya memohon kepada yang terhormat Bapak Rektor untuk memberikan sambutan. Monggo Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina rahmatak ya dal jalali wal ikram. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Akil Siraj, Ketua PPNU di Indonesia maupun di dunia, karena ada PCI seluruh dunia. Yang kami hormati Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, juga di Indonesia maupun di dunia, yang saya hormati. Para partisipan dan pada hadir baik langsung maupun di dunia maya yang saya hormati. Sebagaimana yang disampaikan oleh host, meskipun dengan grogi tapi pikirannya cerdas, bahwa sungguhnya dua organisasi ini adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika bangsa Indonesia sebelum merdeka, justru dua organisasi ini telah mempersiapkan dan memperjuangkan kemerdekaan ini. Persatuan atau ukhuwah di antara mereka yang justru menjadi kekuatan yang amat sangat luar biasa. Dan tragedi yang lain ketika bangsa ini diterpa oleh fitnah, oleh hal-hal yang tidak membahagiakan bangsa ini. Dua organisasi ini hadir dan selalu berpartisipasi dalam menyelesaikannya. Hari ini dan sebelumnya kita dihadapkan pada wabah di mana bangsa kita dan bangsa manusia sedunia sangat terancam, bahkan menghilangkan kebahagiaan. Maka dua organisasi ini selayaknya hadir dan membangun ukhuwah dalam rangka untuk memperkuat bangsa Indonesia, memperkuat negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan pikiran-pikiran yang kemudian memungkinkan untuk membangun ukhuwah, dua organisasi ini akan bisa memperkuat dan justru akan mengisi kekosongan hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat pada saat ini dan saat yang akan datang. Kami UIN Maulana Walid Ibrahim memandang penting adanya ukhuwah ini. Bukan berarti hanya NU dan Muhammadiyah, tetapi juga ormas-ormas lain, terutama ormas Islam harus diajak dalam membangun ukhuwah untuk kepentingan bangsa Indonesia khususnya dan bangsa seluruh dunia pada umumnya, agar seluruh fitnah, seluruh ancaman, seluruh hal yang mungkin tidak membahagiakan kita semua bisa diatasi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Abdul Haris, MAG. Selanjutnya saya mohon kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Haidar Nasir untuk menyampaikan pikiran-pikiran atau nasihatnya kepada kita semua di UIN Malang dan kepada para pemirsa, para peserta di webinar ini. Mungkin baik, saya diminta oleh apa namanya? Asisten host itu untuk memberikan prolog lebih panjang. Nah, dalam kegrogian saya berusaha menyampaikan mungkin beberapa hal. Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin ada 3 hal penting ya yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan terjadinya COVID-19 ya, pandemi COVID-19. Yang pertama, saya pernah membaca artikel di Asyarqul Awsat itu bahwasanya COVID-19 ini meruntuhkan image, kesan, persepsi tentang superpower. Sudah. Baik, saya diminta dikat polesannya tadi dan saya harus patuh kepada asisten host tadi. Baik, Bapak Rektor, para pimpinan, Bapak Ibu sekalian dan peserta webinar, saya mohon kepada yang terhormat Kiai Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir untuk menyampaikan
apa saja, mungkin misalnya apa saja yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dan kira-kira kiat-kiat apa yang bisa menjadi media untuk merajut ukhuwah Islamiyah yang mungkin ditengarai ada friksi di tengah masyarakat kita sehingga kita semuanya dapat berkontribusi dalam konteks bangunan nation state di Indonesia. Baik, saya persilahkan Prof. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang saya hormati Mas Fahmi, Sekjen PBNU, Bapak Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haji Abdul Haris, MAG, bersama seluruh jajaran pimpinan, moderator, dan segenap peserta webinar yang diselenggarakan oleh UIN Maliki Malang yang mengambil tema tentang ukhuwah di tengah COVID-19. Saya sebelum masuk ke apa yang ingin saya sampaikan, nanti mohon maaf saya tidak bisa sampai lanjut. Monggo nanti diskusi dilanjutkan oleh Pak Rektor tentu saja. Saya ingin memulai dari tataran kita berpikir tentang bagaimana umat Islam menghadapi COVID-19 ini sebagai sebuah pandemi yang sekaligus juga wabah dan musibah. Lalu di mana sih perspektif kita tentang ukhuwah, baik dalam konteks yang khas di tengah COVID maupun dalam makna yang am dalam konteks kehidupan keumatan dan kebangsaan, bahkan mungkin dalam konteks kemanusiaan semesta. Wabah ini bukan hanya tadi telah memporak-porandakan tatanan sistem kehidupan kita seperti dihantarkan tadi, saya bahkan pernah menulis tentang runtuhnya hegemoni. Hegemoni state of mind kita, alam pikiran kita tentang world view, tentang dunia ini, juga tentang banyak hal yang selama ini kita agungkan sebagai sebuah kedikdayaan. Entah itu rasa kita berkuasa, rasa kita memiliki ilmu yang melampaui, bahkan rasa aman kita dalam tatanan hidup global. Ketika globalisasi begitu menjadi alam pikiran baru yang membuat kita seakan-akan tidak bisa melakukan kritik terhadap globalisasi, juga belakangan muncul era revolusi 4.0 yang begitu kita dambakan, ternyata semuanya nyaris tidak berdaya menghadapi virus yang kecil ini. Dan mudah-mudahan nanti ditemukan vaksinnya, tetapi setidaknya bahwa negara-negara maju sekalipun terkaget-kaget dengan peristiwa ini. Kita tidak bisa membayangkan Amerika Serikat, Italia, UK, kemudian juga Jerman dan sebagainya, juga Tiongkok yang sedang berjaya itu tahu-tahu harus jatuh diri ya, di tengah COVID ini atau oleh karena COVID ini. Dalam konteks keagamaan juga kita umat Islam khususnya itu diuji sebenarnya baik dalam perspektif pandangan keislaman kita menghadapi keadaan maupun dalam sikap keberagamaan kita. Ketika mayoritas kekuatan dan kelompok-kelompok Islam mencoba mencari solusi
dengan rujukan dalil ijtihad usul fikih, kemudian kita mencari dalil Al-Quran dan hadis yang makbulah tentang bagaimana kita beribadah di rumah karena kondisi musibah. Ternyata ini juga tidak mudah, ya, karena bagi sebagian orang ada perspektif disket yang sudah terlalu melekat bahwa beragama dan beribadah sepenuhnya absolut harus di masjid, hatta ketika kita darurat. Sehingga biarpun usul fikihnya kita terus jejalkan la dharara wa la dhirar, itu ternyata tidak bisa otomatis nyambung dengan rasa beragama, kekangenan orang beragama dalam konteks di masjid, dan kebiasaan yang sebenarnya itu baik, tetapi ketika abnormal, standar normal masih kita perlakukan, gitu ya. Bahkan ada sebagian saudara kita yang kemudian memberi assessment teologis, tidak perlu takut pada corona, takutlah kepada Allah, gitu ya. Seakan-akan argumen ini benar untuk mengagungkan Allah, tetapi tasabuh seperti ini hati-hati, malah juga menjadi keliru. Nah, berangkat dari situ, lalu awal-awal kita juga centang perenang, yang satu ingin ke utara, yang satu ingin ke selatan, ya. Tapi lama-kelamaan akhirnya ada akomodasi juga, dan alhamdulillah kita bisa ada titik temu biarpun tetap ada keragaman. Poin ini menjadi penting buat kita. Tadi dalam konteks runtuhnya hegemoni, kita perlu rendah hati dengan ilmu pengetahuan, bahkan dengan ilmu-ilmu keagamaan kita, bahwa ada banyak hal yang tak terjangkau dari rahasia Allah dalam sunatullah di muka bumi ini. Kemudian dalam sikap keberagamaan juga ternyata bahwa konsep tauhid di kita itu tidak dan belum betul-betul inklusif dan melintasi dalam konteks rahmatan lil alamin yang sering kita dengungkan. Lebih dari itu juga sikap sabar dan tawakal dan rasionalitas di atas dasar ilmu ketika kita harus menyesuaikan diri dengan musibah ini juga tidak mudah. Nah, dari sinilah maka umat Islam juga perlu mengambil hikmah dari ini. Nah, bagaimana dengan uhwah? Ternyata di saat-saat musibah seperti ini kita juga harus jatuh bangun untuk merekat alam pikiran dan visi keagamaan yang sama. Kalau dalam konteks sehari-hari sebenarnya tidak ada resiko ketika kita berikhtilaf soal-soal keagamaan. Tetapi ketika wabah terjadi ini kan resikonya bukan hanya kita, tetapi orang lain. Misalkan ketika kita memaksakan diri untuk tidak physical distancing misalkan, boleh jadi kita tidak kena, tapi kita jadi medium. Dengan OTG bahkan sekarang kita tidak tahu siapa menular pada siapa. Siapa yang menerima paling besar akibatnya? Para tenaga kesehatan, dokter, dan mereka yang bekerja di rumah sakit. Kita bisa berdalih-dalih soal agama, soal pemikiran, tetapi ketika ada mereka yang korban positif, itu kita kan tidak ikut. Yang menangani adalah dokter, tenaga kesehatan yang bahkan ada 32 lebih, belakangan 42, 43 tenaga kesehatan yang meninggal, dan mereka menjadi mati syahid lah begitu. Nah, konteks ini adalah ujian buat kita bahwa ukhuwah mudah kita ucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita praktekkan. Kita punya rujukan yang sangat kaya soal ukhuwah ini. Dalam Al-Quran itu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun, khusus untuk kaum muslimin, bahwa dasar ukhuwah itu iman. Untuk sesama umat manusia, Bani Adam, kita rujuk di Al-Hujarat 13, yang itu sudah sangat paham semua, lita'arofu. Kita bisa mencari apa saja,
lalu muncul teman-teman di Nahdien tentang uhuwah Islamiyah, uhuwah Wataniyah, uhuwah Islam Insaniyah atau Basyariyah. Semuanya anything goes dia, semuanya boleh dan kita kaya soal itu. Tetapi uhuwah itu diuji di saat-saat kritis. Bisakah kita uhuwah? Nah, maka menarik misalkan di dalam Al-Quran itu satu di antaranya ketika bicara soal uhuwah selalu ada ta'arud al-adilah atau dalam teori sosiologi disebut dengan oposisi biner. Di surat Ali Imran ayat 102 kan, wa'tasimu bihablillahiz jami'a wa la tafarraqu. Fi'il amarnya kita supaya i'tisam, tapi ada fi'il nahyunya gitu, wala tafarraqu, dan engkau jangan iftirak, jangan berpecah belah. Tidak mudah ya. Kenapa sih di satu pihak kita disuruh untuk i'tisam, untuk berpegang kuat pada tali Allah, tapi di pihak lain Allah mengingatkan untuk tidak iftirak. Ayat ini kan turun dalam konteks sebab nuzulnya ketika kaum Aus dan Khazraj sudah masuk Islam, lalu ada oknum Yahudi yang tidak senang, lalu masuk ke tengah-tengah mereka, lalu ngompori begitu, jadi provokator, dan akhirnya tersulut kembali memori lama tentang perpecahan mereka, tentang trauma-trauma perang antar mereka, perang antar kabilah, antar suku, lalu nyaris saja mereka baku hantam, lalu datang Nabi dan membacakan ayat ini. Bagaimana engkau bisa mengikuti hasutan orang ketika aku, kata Rasulullah, masih ada di tengah kalian, sambil membacakan ayat ini. Poin ini sangat penting buat kita bahwa di level teologis normatif kita cukup kaya soal uhuwah, tetapi dalam realitas sosiologis dan historik itu perlu kita belajar terus bagaimana menunjukkan uhuwah yang autentik, uhuwah yang lahir dari kedalaman hati kita, ketulusan di saat kita berbeda, dan kesediaan berkorban ketika kita harus saling berkorban. Tidak lama ketika Rasul saja belum dimandikan muncul peristiwa Sakifah Bani Sa'idah, gitu kan. Kemudian setelah itu ada perang Siffin, kemudian peristiwa Ali, Utsman, sampai kemudian lahir berbagai pengelompokan di dalam Islam, Khawarij dan seterusnya. Nah, konteks ini ada dinamikanya, di satu pihak memang bergolong-golongan menjadi sesuatu yang niscaya dan tidak bisa kita abaikan, tetapi juga konflik iftiraq yang sangat keras terjadi di sesama umat Islam, itu historis. Nah, dalam konteks umat Islam juga kita jatuh bangun untuk membangun ukhuwah itu. Jadi kami dengan sesama ormas Islam yang lahir di generasi awal misalkan, ada Persis, Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, semua gitu. Untuk sampai matang seperti sekarang ini kan proses perbedaan paham, kemudian ada keributan di sana sini, itu menjadi sesuatu yang sosiologis terjadi. Dan tidak apa-apa dalam arti bahwa sunatullah kita ini ada perbedaan gitu ya. Kita lihat di rumah saja kita satu nasab, itu kan konflik, perbedaan paham, perbedaan sikap itu sering terjadi. Rumpun bambu yang alamiah saja antar pohon sering bergesek, itu realitas. Dan kita harus dewasa di tengah sering gesekan seperti itu. Tetapi masyarakat yang dewasa itu masyarakat yang belajar untuk tidak mengulangi konflik-konflik yang keras yang membuat kita jatuh sebagai umat, sebagai bangsa. Jadi ini perlu belajar, maka orang belajar tentang resolusi konflik misalkan, agar kita tidak mengulangi itu. Nah, di mana sih kita belajar? Jadi saya tidak akan membahas soal wa'tasimu bihablillahnya, itu juga innamal mu'minuna ihwah dan berjenis-jenis tentang uhwah. Tapi yang perlu kita makin belajar itu
bagaimana sih kita belajar dewasa untuk mencegah iftirak? Sering kita pecah atau tidak bisa menjaga ukhuwah itu karena sebab banyak gitu ya. Yang pertama biasanya ghanimah. Ghanimah itu membuat jangankan antar golongan di rumah saja karena soal waris misalkan. Itu sering berakibat panjang. Padahal waris sudah ditentukan hukumnya. Kita belajar dari perang Uhud misalkan. Di perang Badar kita menang, di perang Uhud kita kalah. Kenapa? Karena ghanimah. Jadi sering kita begitu mudah berretorika soal ukhuwah, tetapi begitu masuk soal ghanimah, kekuasaan misalkan, who gets what, when and how, siapa dapat apa dan bagaimana caranya. Nah, ketika di situ orang lupa lagi siapa saudara kita misalkan. Yang ada adalah ghanimah. Ghanimah itu sering membuat kita lalai, abe, dan itulah al-mata al-gurur. Ghanimah harta. Ghanimah kekuasaan lebih-lebih lagi. Kalau sudah menyangkut kekuasaan itu biasanya yang ada di tangan itu susah untuk lepas. Siapapun yang minta di situ saudara saja bisa-bisa konflik gara-gara kekuasaan. Maka pandai-pandailah ketika kita punya ghanimah dan berebut ghanimah, termasuk ghanimah kekuasaan. Karena disitulah ujian ukhuwah kita yang bisa membuat kita iftirak, membuat kita berpecah. Kemudian yang kedua yang sering membuat kita retak dalam konteks ukhuwah itu perbedaan-perbedaan paham keagamaan yang kemudian bertemali dengan politik keagamaan dan lain-lain sebagainya misalkan. Kalau kita tidak pandai-pandai sekarang misalkan ada kelompok-kelompok yang begitu ekstrim beragama lalu memaksakan kehendak pandangannya, kelihatannya kecil tetapi mempengaruhi yang besar. Begitu juga ketika kita yang dominan gitu ya. Kalau teori Foucault itu kan hegemoni itu lahir karena kita merasa dominan. Lalu dominasi ini melahirkan politik keagamaan yang anania hizbiyah. Jadi kelompok yang kuat dalam keberagamaan dia akan cenderung anania hizbiyahnya tinggi. Atau yang tadi, yang minoritas tetapi militansinya tinggi lalu punya cita-cita yang berlebih. Nah, disinilah bisakah kita itu di tengah keragaman itu menekan anania hizbiyah kita, lalu kita sering berdialog. Nah, konsep dialog ini nggak gampang. Musyawarah ini sering gampang kita ucapkan, tapi dipraktekkan tidak mudah. Kan itu mana musyawarah itu kan dari syura itu mengambil madu dari sarang lebah. Betapa tidak mudahnya kita mengambil madu dari sarang lebah. Madunya dapat, lebahnya tidak menggigit gitu ya. Itu pekerjaan tidak mudah. Tapi orang banyak yang tidak sabar dalam berdialog. Karena yang ada menang-menangan gitu ya. Jadi politik keagamaan ini bisa-bisa nanti melahirkan politik aliran, politik madhab. Kita belajar dari pengalaman mihnah, misalkan dalam sejarah Islam. Jadi bisakah kita di negeri ini antar sesama muslim saja itu mencoba untuk menekan anania hizbiyah kita. Yang pertama tadi ghanimah, harta dan kekuasaan atau apapun yang prestisius itu. Kemudian yang kedua adalah anania hizbiyah yang ini sering membuat kita kemudian melahirkan politik keagamaan yang dominatif gitu ya, bahkan hegemonik. Ini realitas yang kita bisa memetakannya. Yang ketiga, tiga saja, sering karena faktor-faktor luar. Jadi kalau dulu di zaman Belanda itu ada divide et impera gitu ya, politik belah bambu. Jadi ini akan selalu ada hukum kekuasaan ini.
Jadi nanti siapa yang keras, siapa yang tidak menyenangkan bagi rezim dimanapun biasanya kemudian diinjak. Nah, nanti yang jinak dan itu kemudian diangkat. Nah, di saat seperti ini sering tidak mudah. Atau dalam konteks global ini saya berterus terang saja, misalkan juga bagaimana konspirasi politik global dan macam-macam itu ada dia. Yang sering membuat negara-negara Muslim saja porak-poranda. Kita belajar di satu pihak ada aspek the Arab Spring itu sebagai suatu realitas sejarah, sebagaimana Soviet mengalami misalkan. Tapi juga ada aspek dari hegemoni kekuatan politik luar yang bermain. Maka negeri-negeri dunia Islam ini kan sesama saja susah untuk bersatu. Sehingga nasib Palestina itu menjadi berkepanjangan dan mungkin abadi. Nah, di sini kita lihat bahwa faktor luar itu kadang sering tidak sadar kita rasakan. Jadi politik divide et impera itu menjadi bagian dari proses perjalanan di hampir setiap bangsa ketika ada momen-momen di mana yang tidak suka diinjak, yang suka dilambungkan dengan berbagai macam politik gula-gula yang meninak bobokkan. Lalu di saat seperti itu ya kita seperti buih di lautan kata Nabi. Jadi, nah dalam situasi ini maka sikap seksama menjadi penting ya. Ada banyak agenda-agenda. Nah yang terakhir bahwa Ukhuwah Islamiyah itu termasuk dalam konteks kebangsaan diuji ketika kita menghadapi isu-isu besar. Di mana sih posisi kita berada? Kita sekarang sedang punya beberapa agenda RUU misalkan, RUU Omnibus Law gitu ya. Yang sekarang yang terakhir ini RUU haluan ideologi Pancasila. Bisa enggak sesama kelompok Islam misalkan satu pandangan, hal-hal yang pokok saja, tidak usah yang detail. Mudah-mudahan dengan semangat ukhuwah yang dipelopori oleh teman-teman di UIN Malang ini bisa menyatukan persepsi kita. Dan ini penting karena apa? Ketika umat Islam kekuatan besar ini juga berbeda, ya nanti peluang untuk eksekusi legislasi dan macam-macam menjadi mudah. Jujur kita tidak ada kepentingan primordial, tetapi kepentingannya adalah bangsa. Misalkan konteks Pancasila yang sudah menjadi rujukan semua kekuatan politik dan negara tentu saja bahwa Pancasila itu ya 18 Agustus yang ditetapkan dan tercantum di dalam pembukaan UUD 45. Dan di situ kita sudah tidak lagi berselisih paham sebenarnya. Bahkan pembukaan UUD 45 tidak termasuk yang diamandemen. Pemerintah sendiri tegas di dalam Kepres nomor 24. Saya ngambil contoh soal ini. Kepres 24 tentang hari lahir Pancasila, bahwa hari lahir Pancasila 1 Juni itu hanya untuk kepentingan istilahnya itu melengkapi sejarah dan menghargai Bung Karno. Kemudian tapi ketika disebutkan bahwa proses perumusan Pancasila itu satu kesatuan, 1 Juni, 22 Juni, di mana di situ kekuatan umat Islam berkorban, dan akhirnya 18 Agustus. Tapi disebutkan bahwa Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 dan dikodifikasi 18 Agustus itu merupakan rumusan final. Pemerintah sendiri seperti itu. Nah, ketika misalkan kita mulai memasukkan unsur-unsur lain gitu ya, karena sejarah gitu. Dalam konteks sejarahnya itu pas-pas saja untuk khasanah. Tetapi ketika dikodifikasi menjadi sebuah undang-undang, ini akan menjadi masalah. Bisakah misalkan sesama umat Islam mencoba menentukan satu titik pandangan yang sama gitu, tanpa kita terlibat di dalam urusan-urusan kepentingan. Nah, di sini ujian ukhuwah. Karena itu hal yang paling dalam dari ukhuwah itu adalah keikhlasan dan sikap autentik. Maka di surat
Al-Hujurat ayat 10 tadi, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ayat ini kaya sekali. Ayat sebelumnya kan berbicara tentang bagaimana kalau terjadi konflik antar sesama itu. Nah, di ayat ini innamal mu'minuna ikhwah, bahwa antar kaum mukmin itu ikhwah. Di sini tidak disebut muslim. Artinya apa? Dasar kita berukhuwah itu iman. Maka ketika fa'aslihu itu islah itu jelas perlu kemurnian, perlu kebersihan hati. Dasarnya iman. Dan itu yang disebut dengan sesuatu yang autentik. Jika kita meletakkan al-Islam bada'u ala kulli syai', jadi Islam itu segala sesuatu di atas yang lain, itu maka ukhuwah itu akan bisa mengatasi ghanimah, mengatasi ananiyah hizbiyah, dan mengatasi kekuatan luar yang kemungkinan memecah belah dan lain sebagainya. Karena dengan ikhlas, maka kita tidak pernah merasa kehilangan apapun. Apa sih makna kekuasaan, kejayaan golongan dan lain sebagainya jika misalkan itu dibangun di atas retaknya hati umat misalkan. Itu kan sesuatu yang menurut saya kita bisa sukses di situ, tetapi berkah Allah hilang. Begitu juga dalam hidup kita. Saya yakin dengan semangat ikhlas ini kita akan berani saling berkorban untuk kepentingan orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu hadis dekonstruksi tentang betapa bahwa persaudaraan antar kita ini harus meletakkan kecintaan terhadap sesama, melebihi kecintaan pada diri kita sendiri. Berarti harus ada sesuatu yang berani kita korbankan untuk kepentingan orang banyak. Nah, kalau sama-sama mau berkorban itu insya Allah. Nah, fondasi ini sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa kita, oleh para tokoh kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Yai Hasyim Asy'ari itu berkawan begitu rupa di tengah perbedaan tapi saling menghargai luar biasa. Juga dengan Cokro Aminoto, dengan Hasan, dengan Surkati, kemudian dan tokoh-tokoh Islam yang lain. Luar biasa. Dan dalam perjalanan sejarahnya juga bagaimana tokoh-tokoh Islam bersatu di Piagam Jakarta, tetapi juga bersatu untuk merelakan 7 kata, tetapi mengganti posisi ketuhanan di sila kelima menjadi sila pertama, dan ketuhanan yang berkebudayaan dalam pidato Bung Karno kemudian tidak masuk di situ, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan khasanah yang luar biasa yang oleh Alamsa disebut pengorbanan umat Islam terbesar untuk bangsa ini. Jadi terus kita merajut ukhuwah. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan yang alamiah, kita juga jangan terlalu gampang goyah, tabayun dan lain sebagainya. Kami ini PP Muhammadiyah dengan PBNU sering ketemu dengan Dewan Dakwah dan lain sebagainya. Ketika ada hal-hal kita saling tabayun, dan ini tradisi yang sangat bagus. Jadi modal ini harus kita bangun, termasuk ala kulli hal bahwa di tengah COVID-19 ini bolehlah sebelum ini kita saling berbeda satu sama lain, tetapi kemudian kita terus rajut sebagai satu bentuk bahwa Islam itu rahmatan lil alamin dengan cara memberi solusi. Jangan sampai bahwa Islam menjadi beban. Jadi biarlah ada pemandangan yang kurang sedap, misalkan kita berpuasa nahan masjid selama 3 bulan, tapi masih ada tempat-tempat publik yang buka. Kita boleh kritik pemerintah dan itu wajar mengkritik, dan yang dikritik juga tidak usah terlalu sensitif. Kalau negara tanpa kritik itu nanti malah bisa jatuh. Jadi kita kritik dengan kalau dalam istilah Islam nahyu mungkar pun perlu rasa adil. Rasa adil itu tidak masuk unsur hawa nafsu.
ketika kita nahyu mungkar. Boleh elegan, lugas, argumentatif, ya, tapi tanpa hawa nafsu dan tidak karena suka tidak suka. Tapi juga jangan membeo terus juga. Kalau ada arah negara yang tidak pas, ya kita harus meluruskannya. Karena umat Islam ini pemberi saham terbesar tadi. Justru rasa cinta kita terhadap bangsa itu karena diantaranya kita meluruskan ketika kira-kira kita pandang ada arah yang tidak pas sebagaimana mestinya. Nah, disinilah kita bangun keikhlasan di dalam ukhuwah. Namanya juga bersaudara, selalu ada gesekan, selalu ada kekurangan, selalu ada benturan, tetapi kita harus terus akil balik ya di dalam berumat, berbangsa, sehingga akhirnya kita menjadi matang dan dewasa. Terima kasih pada Pak Rektor dan semua sivitas akademika Universitas Negeri Malang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, juga Universitas Negeri Malang makin maju dan ikut bersama seluruh perguruan tinggi Islam dan perguruan tinggi negeri menjadi pilar membangun ukhuwah yang lebih luas, yakni persatuan Indonesia. Saya pikir juga agenda besar kita mengaktualisasikan ukhuwah ini bagaimana sila ketiga itu kita wujudkan. Termasuk saudara-saudara kita yang ada di partai politik, yang mewakili umat Islam, ada yang di PKB, PKS, PAN, dan seterusnya, di samping di Golkar, di PDIP, ajak mereka untuk bagaimana mewujudkan persatuan Indonesia itu dengan tindakan, bukan dengan retorika dan simbol. Dan di saat-saat seperti ini sebenarnya persatuan Indonesia itu diuji. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf saya tidak bisa berdialog, Pak Rektor, Pak Haris. Monggo lah nanti dilanjutkan, mungkin Mas Helmi juga bisa melanjutkan dialog. Taqabbalallah minna wa minkum dari saya dan PP Muhammadiyah, mohon maaf lahir dan batin pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sangat inspiratif dan sangat menyejukkan. Setelah kami seluruh pimpinan dan mungkin para peserta webinar mendengar dan menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Haidar, saya yakin warga UIN ini semakin yakin untuk memanggil beliau kiai, bukannya sekedar profesor. Beliau ini bukan hanya sebagai tokoh, sebagai ketua PP Muhammadiyah, tapi juga kiai, historian, dan sosiolog. Luar biasa. Mari kita beri aplaus dulu kepada beliau. Bapak Rektor, para pimpinan, dan para peserta webinar yang saya hormati, saya kira tidak sempurna kalau kita tidak mendengar dari perspektif PBNU yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Helmi Faisal, Sekretaris Jenderal Pengurus Helmi Faisal Zaini, mohon maaf Bapak Sekjen. Beliau ini kalau tidak salah pernah menjabat sebagai menteri di Kabinet Pembangunan Bersatu, di Pembangunan Desa Tertinggal. Untuk menghemat waktu, saya sudah tersambungkan ya dengan beliaunya? Ya. Sudah. Oke. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Hilmi Zaini Faisal. Baik, saya persilakan Bapak, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para tokoh yang hadir, wabil khusus Pak Rektor UIN Malang, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris, juga di sini tadi hadir
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah, segenap para senat perguruan tinggi, Khairul Aziz, Belum. Ya, ya. Baik. Itu kan hanya PBNU-nya yang masuk. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, mohon maaf ada gangguan teknis. Mungkin sambil menunggu reconnecting lagi dengan Bapak Sekjen PBNU, saya kali ini akan menyebut nama beliau. Pak Basri, ya. Baik. Lanjut ya. Monggo, Bro. Oke. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat-umat terpilih yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, para hadirin hadirat sekalian, saya ingin menambahkan atau melengkapi diskusi kita pada sore hari ini. Dalam Islam telah disebutkan ada 3 pekerjaan yang istimewa di mata Allah. Disebutkan la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kira-kira kalau menggunakan terjemah bebasnya adalah tidak ada gunanya kita ini berkumpul, berbangsa, bernegara, berorganisasi, berjamiah, kalau seluruh dimensi kegiatan kita itu tidak melahirkan 3 agenda penting. Yang pertama adalah bisodakotin, bersedekah. Yang kaya membantu yang miskin, yang berpengetahuan membantu mereka yang masih bodoh, yang kuat membantu yang lemah, yang berkuasa tentu membela rakyatnya. Yang kedua adalah apa yang disebut sebagai au ma'rufin, yaitu berlaku baik. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa berlaku baik, janganlah berlaku buruk. Maka sebetulnya dalam term ini tidak perlu lagi ada penambahan istilah NKRI bersyariah. Karena pada hakikatnya setiap warga negara yang telah menjadi warga negara yang baik, mentaati seluruh peraturan perundang-undangan, maka sesungguhnya dia telah menjalankan satu syariah. Contoh yang paling sederhana adalah Undang-Undang Lalu Lintas. Ketika kita berada di traffic light, di lampu merah, warna lampunya adalah merah, kita pasti berhenti. Karena kalau kita terobos, maka akan melahirkan kesemrawutan lalu lintas sehingga akan melahirkan kecelakaan dan seterusnya. Maka ketika kita mematuhi peraturan lalu lintas, pada hakikatnya kita sedang melakukan apa yang disebut sebagai au ma'rufin, yaitu berlaku baik. Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai membangun au islahin bainan nas, yaitu membangun satu peradaban masyarakat yang unggul. Tentu ini merupakan tugas kolektif kita bersama. Maka agenda yang menurut saya sampai hari ini kita akan terus lakukan upaya-upaya perbaikan adalah bahwa dalam satu hadis disebutkan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul dan tidak bisa diungguli. Tetapi
fakta bahwa di hampir seluruh negara-negara Muslim terbesar bahkan terjadi begitu banyak angka kemiskinan. Padahal dalam Quran disebutkan falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Saya kira transformasi agama adalah bagaimana membebaskan manusia dari dua keterjajahan. Yang pertama adalah al-ju', yaitu rasa lapar. Yang kedua adalah al-khauf, dari ketakutan. Maka tidak ada lain bahwa salah satu kunci kita akan sukses melakukan bisodakotin, bersedekah. Kita akan berhasil melakukan pembebasan umat kita dari kelaparan, ketakutan. Tidak ada lain bahwa kita sendiri sebagai kolektivitas baru ini harus menjadi generasi yang unggul. Bahkan Islam mengajarkan ekonomi itu tumbuh berdasarkan konsep keadilan dan pemerataan. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum. Dan janganlah harta itu hanya berputar-putar pada segelintir orang di antara kalian. Hari-hari ini kita semua memiliki begitu banyak data bahwa terjadi kesenjangan yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. Misalnya 1% orang kaya menguasai hampir 46% lebih aset dari nasional kita. 4 orang kaya dalam satu survei disebutkan setara dengan kekayaan 100 juta penduduk. Dan dalam konteks ini maka PBNU melakukan berbagai macam upaya-upaya transformatif agar statistik yang katanya disebut sebagai warga NU sekarang hampir 100 juta lebih, secara jumlah memang besar, tetapi dalam peran-peran ekonomi, peran-peran dalam konteks membangun upaya kita untuk sejahterakan warga dan masyarakat, tentu ini masih menjadi agenda-agenda yang harus terus diperjuangkan. Maka di tengah situasi wabah pandemik COVID-19 ini, tentu ada banyak pelajaran yang bisa kita tarik dalam situasi yang sulit ini. Hampir di 215 negara sekarang ini mengalami satu situasi yang memang tidak mudah. Bahkan satu perkembangan yang mutaakhir yang sangat mengejutkan bagi kita semua adalah negara superpower seperti Amerika Serikat sendiri setidaknya dalam dua perspektif gagal melakukan berbagai macam upaya-upaya recovery. Kita melihat misalnya data korban COVID-19, ada sekitar 106.000 warga negara di sana yang meninggal akibat COVID-19. Bahkan ada sekitar 1,82 juta penduduk di Amerika Serikat ini yang terpapar positif COVID-19. Di sisi lain, di tengah pandemik ini kemudian muncul masalah-masalah sosial baru. Kita melihat peristiwa pendoliman terhadap seorang kulit hitam, warga dari Minneapolis yang bernama George Floyd, mendapatkan perlakuan rasisme dari seorang polisi di sana, kemudian menimbulkan satu gelombang aksi besar di seluruh dunia yang menamakan gerakan Black Lives Matter. Dan ini ditengarai sebagai puncak gunung es di mana perlawanan terhadap upaya memperjuangkan kesetaraan hak sebagai warga bangsa, bahkan warga dunia, ini menjadi diperjuangkan. Apakah di Indonesia tidak cukup banyak masalah yang hampir serupa dengan yang terjadi di Amerika? Tentu apa yang dihadapi oleh bangsa kita juga begitu banyak masalah-masalah, baik masalah kesehatan, masalah politik, sosial, budaya, dan seterusnya. Maka kita wajib bersyukur dalam situasi yang tidak mudah ini, kita masih dalam keadaan antar warga bangsa kita terjadi satu silaturahim yang baik, terjadi apa yang disebut sebagai satu kerukunan yang tentu ini akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia. Maka belajar dari peristiwa di Amerika Serikat bahwa yang terpenting adalah di atas seluruhnya bagaimana kita membangun apa yang disebut sebagai persaudaraan kemanusiaan. Sebagaimana konsep tri-ukhuwah yang ditawarkan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan semua umat Islam, ukhuwah watoniyah, persaudaraan kebangsaan, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah ataupun ukhuwah basyariyah,
persaudaraan kemanusiaan. Maka dalam kesempatan ini Pak Rektor dan teman-teman yang hadir, kami juga ingin menyampaikan bahwa PBNU sebagai Jamiah Diniyah Ijtimaiyah, sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, memiliki dua amanah sekaligus. Yang pertama adalah amanah disebut sebagai amanah diniyah, ataupun peran-peran yang disebut sebagai peran yatwaqafiddin, peran pengembangan keagamaan. Dan yang kedua adalah kita memiliki peran kemasyarakatan, ataupun peran disebut dengan peran waliyungdhir qaumahum. Maka NU dalam hal ini melakukan setidaknya kegiatan, kita bagi dalam dua kegiatan di tengah wabah pandemik ini. Yang pertama adalah kegiatan yang bersifat respon, terdiri dari 3 unsur kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat preventif, kuratif, dan jaring pengaman sosial. Dan bagian yang kedua adalah kegiatan yang bersifat recovery. PBNU sebelum Lebaran kemarin telah memberikan lebih dari 1 juta sembako ya, kepada seluruh warga masyarakat di Nusantara. Ya. Karena alhamdulillah progres perkembangan dari Jamiah NU ini, Lembaga Amil Zakat Infak Sodako NU telah mengalami satu perbaikan yang luar biasa. Ya. Dana pengumpulan yang dulu ketika tahun 2015 tercatatnya baru 500 juta, di tahun 2018 sudah beranjak ke 200 miliar, bahkan di tahun 2020 ini sampai dengan hari ini telah menembus angka 1,5 triliun. Ini adalah dana infak zakat dan sodakoh dari warga NU di seluruh Indonesia yang tentu ditasarufkan di dalam pengembangan upaya kita melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Bahkan kami juga melakukan kegiatan transformasi, yaitu melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi, sehingga warga yang awalnya adalah para mustahik, kita berdayakan, tentu ke depannya kita harapkan mereka menjadi para muzaki, orang-orang yang telah bebas, merdeka di dalam konteks membangun ekonomi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka dalam situasi yang hari-hari ini kita semuanya melakukan kegiatan stay at home, kegiatan di rumah, tentu hikmah apa yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Bahwa Allah telah memaksa kita semuanya untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. PBNU sendiri ketika menyikapi berbagai macam masalah-masalah diniyah, terutama bagaimana hukumnya melaksanakan sholat Jumat di rumah, bagaimana mengganti sholat Id di rumah, dan seterusnya, seluruhnya menggunakan satu kaidah fikih yang sangat praktis, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Bahwa menolak kemungkaran ataupun kebinasaan adalah lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Maka ketika situasi di daerah zona merah, di mana ketika kita melakukan kegiatan akan memiliki satu resiko yang sangat tinggi sekali untuk agar tertularnya satu penyakit, maka kaidah fikih ini bisa menjadi satu pedoman bagi warga kita di dalam mengambil keputusan-keputusan keagamaan. Dan Allah telah memaksa kita untuk stay at home ini, tentu kembali kita kepada konsep yang telah diajarkan oleh Nabi, yaitu baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kita akan memperbaiki hubungan sosial kita di masyarakat dengan memulai melakukan koreksi total hubungan kita di komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Kita perbaiki hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita. Saya kira ini akan menjadi satu modal sosial yang penting sekali di dalam membangun kohesi di masa-masa setelah pandemik nanti akan berakhir. Demikian sebagai pengantar pada diskusi kita pada sore hari ini. Dan salam dari Pak Kiai Said Akil Siroj, beliau masih ada rapat BPIP Pancasila, sehingga tidak bisa bergabung di sini. Dan saya sendiri juga pamit setelah ini ada kegiatan lain. Dalam kesempatan bulan Syawal ini saya menyampaikan minal aidin wal faizin wal makbulin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita sebulan penuh dijadikan sebagai amal kebaikan, sehingga seluruh kebaikan-kebaikan kita ini
akan menghapus segala keburukan-keburukan. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kita berbuat ini akan menghapus segala keburukan-keburukan. Bil maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bapak Dr. Hilmi Faisal Zaini. Saya sekali lagi mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kekeliruan saya dalam menyebut nama Bapak, sempat terbolak-balik. Karena ya baik Bapak Ibu sekalian, ya walaupun Profesor Dr. Haidar Nasir dengan Bapak Dr. Hilmi Faisal telah meninggalkan arena webinar ini, saya kira diskusi kita akan tetap kita lanjut, dan saya akan memberikan sesi tanya jawab atau komentar ya, dan sayangnya memang tidak akan bisa direspon kembali oleh kedua narasumber. Mungkin disinilah kita mungkin saling bertukar pikiran, saling berdiskusi yang mungkin insya Allah akan memberikan manfaat dalam konteks tadi sesuai dengan tema tadi, membangun ukhuwah Islamiyah, yang ukhuwah Islamiyah juga yang lintas agama juga, mungkin ini penting saya kira. Baik, ini di kantor ini cukup memiliki keterwakilan yang representatif. Ada kawan yang dari NU. Ini kalau boleh saya kenalkan, ada Ketua PWNU cabang Malang, Kota Malang, Kiai, saya lupa ini namanya. PC, loh pengurus cabang. Ya. Ini kalau host profesional memang seperti ini, jadi ya. Oh baik. Saya belum selesai menyebut nama beliau, jadi izinkan ya. Jadi ada Ketua PCNU Kota Malang, Kiai Haji Israqun Najah. Kemudian izinkan saya juga menyapa Ketua Wilayah Muhammadiyah, Bapak Dr. Saad Ibrahim. Selamat siang dan assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Aid Mubarak, kullu aam wa antum bi khair. Kaifal hal Yai? Bi khair wa afiyah wa kadzalika antum. Ma iltaqaitu ma'ak mundu zaman yani. Naam. Baik. Yai, karena tadi Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, saya izinkan memanggil Kiai karena ilmu beliau ini begitu luas, lebih luas dari planet bumi ini. Nah, izinkan saya kira mungkin jenengan bisa memberikan satu perspektif atau pikiran-pikiran atau saran yang mungkin jauh lebih menyejukkan lagi Kiai daripada Profesor Dr. Haidar. Luar biasa, dan kami semua ini sangat tersanjung tadi dan sangat bahagia, dan dari jenengan saya yakin akan lebih menyejukkan lagi. Saya persilakan, Yai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang pertama, terima kasih pada Pak Rektor, pada para wakil rektor, Bapak semuanya, ibu-ibu, ya. Saya sangat mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh kampus saya, kampus kita, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim. Ya. Ini adalah satu gambaran, tadi juga disampaikan oleh Pak Basri tadi itu, ya, bahwa UIN selalu berada di garis pertama. Ya, saya kira saya ikut bangga ya tentang ini. Dan ini adalah satu gagasan yang sangat baik karena sesungguhnya ya dua organisasi ini khususnya itu adalah organisasi yang memiliki peran besar baik pada tingkat nasional maupun juga internasional. Maka mempertemukan
Ya, wacana khususnya mengenai ukhuwah ini adalah sesuatu yang sangat proyektif. Ya, kadang-kadang saya berpikir jika Indonesia nggak ada Muhammadiyah dan NU, jangan-jangan kemudian pertolongan Allah itu tidak akan pernah datang. Saya kira ini bagian penting, karena itu sekali lagi saya selalu berpikir bahwa kebangkitan dari peradaban-peradaban besar, peradaban-peradaban Islam itu justru dimulai disemaikan oleh Allah di Indonesia ini. Ya, kita pernah mengalami peradaban yang sangat besar yang disebut dengan the Golden Age of Muslim History, dari abad ketiga Hijriah sampai berjalan selama 500 tahun, bahkan para mu'arikhin sebagian menyebut sampai 800 tahun. Nah, setelah itu kemudian peradaban Islam perlahan tapi pasti bersamaan juga dengan kekuasaan Islam mulai kemudian runtuh. Kalau kita bicara tentang kekuasaan Islam, itu kalau kita mulai dari tahun 622, yaitu Nabi Muhammad kemudian menjadi Raisud Daulah di Yathrib, lalu kemudian kekuasaan Islam itu berhenti pada tahun 1924, maka usianya 1302 tahun. Sementara Uni Soviet yang superpower itu lahir pada tahun 1922 dan meninggal. Saya sebut meninggal ya. Pada tahun 1991. Sehingga usianya hanya 69 tahun. Sementara kekuasaan Islam ini berjalan sampai 1302 tahun. Nah, ketika kemudian sudah runtuh 1924, apakah kemudian Allah biarkan? Hemat saya dan keyakinan kita semua pasti tidak. Memang watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Akan tetapi sekali lagi pasti Allah tidak membiarkan ya Islam itu melalui umat Islamnya itu terus dan terus terpuruk. Maka adalah menarik 12 tahun sebelum 1924 itu Allah berikan ilham quote and quote kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Tahun 1923 Allah berikan ilham kepada Hasan untuk mendirikan Persis. 3 tahun kemudian Allah berikan ilham lagi kepada Syekh kita yaitu Kiai Hasyim Asy'ari itu untuk mendirikan kemudian Nahdlatul Ulama. Maka inilah persemaian-persemaian yang telah diberikan oleh Allah kepada bangsa ini, kepada Islam, kepada dunia ini. Memang juga ada di Mesir misalnya, di kawasan Timur Tengah, ada Muhammad Abduh, ada Rosyid Ridho, ada Jamuddin Al-Afghani dan lain sebagainya. Tapi mereka pada umumnya hanya bergerak pada Al-Harakah Al-Fikriyah. Sedangkan Kiai Ahmad Dahlan dan yang lain-lain tadi tidak cukup hanya Al-Harakah Al-Fikriyah, tapi Al-Harakah At-Tadbikiyah. Tadbikun nusus dalam konteks yang real. Maka berdirilah panti-panti asuhan, berdirilah kemudian rumah sakit, berdirilah kemudian sekolah-sekolah, bahkan perguruan tinggi. Dan jangan lupa juga kemudian pondok pesantren dan lain sebagainya. Maka ini adalah persemaian yang telah diberikan Allah kepada bangsa ini, kepada Islam, kepada dunia ini. Karena itu sekali lagi jangan kita gunakan energi kita untuk kemudian satu sama lain untuk mengabaikan prinsip ukhuwah. Sekali lagi energi kita tidak boleh habis. Karena kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan the second golden age of Muslim history. Dan melalui sekali lagi organisasi-organisasi inilah peradaban Islam yang kedua itu akan kita bangun. Yang itu juga akan punya makna sekali lagi bagi kita semuanya. Karena itu saya selalu sampaikan di kalangan orang-orang Muhammadiyah. Selalu saya sampaikan bahwa orang Muhammadiyah itu baru sekali lagi punya makna yang besar. Kalau hanya kemudian bermakna untuk semata-mata sesama orang-orang Muhammadiyah, bermanfaat untuk sesama-sama orang Muhammadiyah, maka itu sudah biasa. Tapi kalau Muhammadiyah juga kemudian punya makna
punya kebermanfaatan untuk yang lain, untuk Nahdlatul Ulama, untuk Persis, untuk LDI dan sebagainya, baru punya nilai plus. Maka saya berharap bahwa kemudian yang lain pun juga punya pandangan seperti itu, karena sekali lagi membangun peradaban ke depan tidak cukup melalui Muhammadiyah, tidak cukup melalui NU, tapi kita harus bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa ini. Karena itu dalam konteks inilah saya sekali lagi sangat mengapresiasi inisiasi yang telah dibuat oleh UIN, oleh Maulana Malik Ibrahim ini, dan saya menjadi bagian yang ada di dalamnya. Saya merasa bangga dan moga-moga ini adalah sunnah hasanah yang telah kita buat, nanti akan diikuti menjadi sunnah hasanah untuk yang lain-lain, dan kita bergerak dan bergerak seperti itu ke depan. Saya kira dalam konteks inilah kemudian saya sering saya sampaikan, dan saya merasa bangga kemudian bisa berkhidmat di pusat-pusat kemudian Nahdlatul Ulama, yaitu kemudian yang sering saya katakan di Tebu Ireng, ya, bahkan di sana menjadi kaprodi dan sebagainya selama sekali lagi mulai tahun 2003 sampai 2016. Itu pun karena saya minta izin untuk kemudian karena berkhidmat yang lebih konkret lagi dalam konteks diamanai untuk pegang Muhammadiyah di Jawa Timur. Saya mohon izin betul untuk kemudian tidak lagi bergabung dengan Tebu Ireng. Tapi hati saya sekali lagi tetap saja melekat. Bahkan ketika kemudian Gus Solah meninggal, kami pun juga datang ke sana. Kami pun juga kemudian mendengarkan Pak Haidar dan lain-lain sebagainya. Itu bicara di sana. Moga-moga ini bagian penting untuk kita membangun kebersamaan. Saya kira ini saya mohon maaf agak sangat bersemangat karena sekali lagi ini bagian dari kebanggaan saya kepada Pak Rektor, kepada jajaran rektorat, kepada para dekan, kepada seluruhnya, karena inilah kampus ya kedua kami. Kampus yang pertama tentu kami dari UIN Surabaya, lalu kami pindah ke Malang, dan kami juga kuliah kemudian juga di Jakarta dan sebagainya. Sehingga ada 3 kampus yang kemudian menjadi bagian ya mindset saya, yaitu IAIN ya sekarang menjadi UIN Sunan Ampel, kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim ini, dan tentu saja juga UIN Jakarta. Tapi di atas semuanya itu sekali lagi karena kemudian saya berlabuh yang terakhir itu kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim, maka inilah kemudian menjadi bagian yang harus selalu lagi saya harapkan menjadi yang terdepan dan terus menjadi yang terdepan. Saya kira ini mohon dimaafkan ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu connection dari Kiai Marzuki, izinkan saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kiai Saad Ibrahim. Yang pertama, Muhammadiyah tidak hanya bermanfaat di warga Muhammadiyah sendiri, Kiai, tapi bermanfaat bagi NU dan juga pada semua elemen bangsa, dan ini luar biasa. Artinya ukhuwah kita ini tidak hanya dibatasi pada ukhuwah Islamiyah, tapi juga ukhuwah wataniyah dalam konteks membangun bangsa ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon sudah tersambung dengan beliau, dengan Kiai Marzuki atau belum? Belum. Belum, Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada izinkan sambil menunggu Kiai Marzuki, ini seperti yang saya sebut tadi, di ruang ini ada Ketua PCNU Malang, Kiai Srokun Naja, dan saya mohon atau persilakan beliau untuk mungkin memberikan komentar atau perspektif yang lebih baru lagi mungkin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rektor yang saya hormati, saudara saya tercinta, host untuk webinar kali ini, semua
saudara-saudara yang mengikuti webinar pada kesempatan hari ini yang semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah SWT. Saya kira dua narasumber dan ditambah oleh Kiai Sa'ad Ibrahim adalah sesuatu yang mencerahkan. Kami memberikan tambahan terkait dengan apa yang telah kami lakukan di Malang. Sejak awal kami paham bahwa perbedaan secara normatif itu dikehendaki oleh Allah SWT. Perbedaan dalam banyak hal. Kalau Allah mengendaki kita sama, sedari kita dicipta, maka kita tidak akan pernah punya perbedaan. Nyata kita berbeda dalam banyak hal. Tidak saja pilihan menu makanan, pilihan warna baju, afiliasi politik, dan sampai pada cara orang melakukan keberagamaan. Kami, mohon maaf yang di NU, saya kira terlalu biasa kita berbeda. Dalam satu hal saja, di dalam kitab-kitab fikih ketika kita diskusi panjang dalam Basul Masail, selalu saja diberikan warna yang berbeda satu dengan yang lain. Karena itu, berbeda di dalam NU itu adalah satu hal yang natural, yang biasa dan kita sikapi sebagai hal yang dinamis dalam hal berkehidupan sampai pada kehidupan berbangsa. Karena itu pada kesempatan 3 tahun yang lalu, sesungguhnya tahun ini kita inisiasi ketika kami mengajak teman-teman saudara kami yang di PDM, mengurus daerah Muhammadiyah Kota Malang untuk bersinergi, melakukan halal bihalal bersama, luar biasa sambutan dari masyarakat, tidak saja Malang, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Kita sebagai organisasi besar memberi contoh kepada siapapun yang bangsa untuk senantiasa bergabung. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sa'ad tadi, bahwa sesungguhnya PR kita ini banyak terkait dengan keterbelakangan umat Islam, keterbelakangan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira hal-hal yang sifatnya furu'iyah, ya, mempertanyakan jumlah rakaat berapa SKS, ya, 8 atau 20 SKS, saya kira sudah tidak lagi waktunya. Ya. Kita percaya bahwa siapapun melakukan perbedaan cara beragama semasa masih punya dalil, apalagi itu di ranah furu', maka kita berikan apresiasi. Kita mungkin baru duduk bersama jika itu di ranah usul yang substantif terkait dengan persoalan teologis. Kita pernah tawarkan kepada teman-teman yang di PDM Muhammadiyah, ayo kita jalin, kita coba inisiasi program namanya Numani NU Muhammadiyah bergerak di bidang ekonomi. Jadi kita bersama-sama ya untuk mengangkat martabat masyarakat ya di Malang khususnya supaya terberdayakan ekonomi umatnya. Dengan pandemi COVID ini banyak kampung-kampung mandiri, ya, kampung tangguh, saya kira NU Muhammadiyah juga hadir di paling depan memberikan pelayanan kesehatan ya, dan non medis saya kira, karena yang ditangani misalnya seperti kami di NU punya Satgas, ya, ini juga bergerak tidak hanya melayani siapapun orang yang Islam, lebih dari itu mereka yang non-Muslim yang butuh bantuan kita berikan bantuan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi bahwa kami di NU memahami bahwa kita ini terikat dengan 3 persaudaraan. Persaudaraan atas nama sesama agama Islam, persaudaraan atas nama sesama bangsa dan dalam bernegara, dan bersaudara dalam sesama umat manusia. Maka siapapun orang, seperti tadi disampaikan, ketika ada salah seorang warga negara di Amerika mendapat perlakuan rasis, maka kita semua juga memberikan perlawanan, minimal ikut memberikan penilaian bahwa hal semacam itu mestinya tidak harus terjadi. Saya kira itu tambahannya Pak Dr. Basri, ya mungkin Kiai Basuki bisa bergabung, dipersilakan. Matur nuwun Yai. Saudara Harir sama Agus, apa sudah tersambungan dengan Kiai Marzuki atau belum? Masih belum, Bapak. Masih. Ada informasi enggak kira-kira berapa lama mungkin untuk bisa connected dengan beliau? Ini masih baik. Belum. Oke, baik Bapak sekalian. Saya kira akan sangat adil dan sangat
akan menambah kemeriahan kita kalau saya memberikan waktu kepada peserta webinar yang di dunia maya ini, mungkin secara random ya. Ada nggak yang di luar Jawa mungkin, yang mungkin Mas Harir mungkin bisa di-unmute ya, salah satu peserta, atau dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, yang concern dengan ukhuwah, yang punya kepedulian terhadap pentingnya merajut persaudaraan ya, ukhuwah Islamiyah. Mas Harir mungkin bisa di select secara random, dipilih secara random kira-kira siapa. Ada yang dari Kalimantan kali? Saya Mas, dari Singkawang. Oh, ini maaf, pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah ini? Khatib Syuriah BCNU Kota Singkawang. Oh, baik. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Oke, moga. Ada Pak Kiai Haidar, ada Pak Helmi, dan lain-lain. Problem ukhuwah yang terjadi memang pasang surut. Sebenarnya masyarakat Melayu, meskipun dia Muhammadiyah, itu kebanyakan amaliyahnya sama dengan Nahdiyah gitu. Kalau di Kalbar itu. Jadi dari sisi amaliyah tidak ada masalah di sana. Tapi memang faktor yang sangat menurut saya faktor politik seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Haidar tadi. Faktor politik sangat kuat di dalam dalam tanda kutip merusak ukhuwah gitu ya. Amaliyahnya sama, organisasinya bahkan kadang sama, tetapi karena politik berbeda, ini kadang-kadang membawa-bawa pengikutnya, umatnya untuk untuk sama-sama diajak saling dukung gitu ya, sehingga pecah ukhuwahnya gitu ya. Nah ini mudah-mudahan bisa diinisiasi atau dimulai dari pucuk pimpinan pusat. Maka janganlah persoalan politik, dukungan capres dan sebagainya bisa merusak ukhuwah antar pengikut organisasi. Sehingga sampai di bawah itu terasa banget. Perjuangan kami para pengurus di level cabang itu sangat sulit sekali. Ketika Kiai Ma'ruf Amin mencalonkan kemarin, maka kami pengurus NU itu yang sangat dibully umat Islam di sana. Karena mayoritas di sana umat Islam bukan pendukung beliau gitu kan. Meskipun orang NU juga gitu ya. Nah ini masalahnya. Nah kita terikat dengan organisasi, saya bilang begini, saya tidak mendukung Pak Jokowi gitu, tapi saya mendukung Pak Kiai Ma'ruf Amin gitu, karena beliau itu guru kita, sesepuh kita di NU gitu. Jadi kalian tidak boleh mencela kami yang mendukung Pak Kiai Ma'ruf Amin, saya bilang seperti itu. Nah jadi kembali ke persoalan bahwa masalah amaliyah sudah selesai, sudah tidak terlalu bermasalah di sana gitu ya. Yang Muhammadiyah juga tahlilan gitu kan kalau di sana. Jadi nggak ada masalah itu. Tapi persoalan politik yang paling kuat. Saya kira itu saja, Bapak Kiai, Bapak Profesor, semuanya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bahasa basi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Kepada Bapak Rektor, terima kasih banyak, luar biasa atas inisiasi untuk mengadakan webinar pada hari ini. Para Wakil Rektor yang kami hormati, host yang terhormat, host ya, tersayang, itu kan.
Luar biasa, saya hanya ingin mengapresiasi bahwa tema kita ini luar biasa. Tema ukhuwah ini adalah tema yang kita butuhkan. Mudah-mudahan dengan kita seminarkan ini, kemudian dalam waktu yang tidak lama lagi akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi bukan hanya omongan, bukan hanya diskusi, bukan hanya sekedar pembicaraan, tetapi benar-benar masalah ukhuwah ini akan segera kita realisasikan. Saya melihat memang seperti dikatakan oleh yang dari Singkawang tadi, siapa Mas? Mas Edi Purwanto, ya, luar biasa. Memang kami sendiri juga mendapatkan di lapangan itu tidak ada perbedaan sesungguhnya. Banyak masjid-masjid kita yang dihuni oleh siapa saja di situ. Baik itu masjid labelnya Muhammadiyah atau labelnya NU, tapi yang datang di situ siapa saja. Dan alhamdulillah masyarakat kita sudah seperti itu. Para pemimpin kita baik di level wilayah tadi sudah disampaikan oleh Dr. Saad, juga di level pusat juga luar biasa. Membangun ukhuwah, membangun semangat kebersamaan yang luar biasa. Karena itu tidak ada cara lain untuk menegakkan ya, atau mewujudkan sebuah peradaban yang baru di Indonesia ini kecuali kita harus bersama-sama. Tadi sudah disampaikan oleh semuanya bahwa tidak mungkin kejayaan peradaban ini hanya dibangun oleh satu organisasi saja, oleh NU saja, oleh Muhammadiyah saja, atau oleh kelompok tertentu saja. Semuanya harus bareng-bareng untuk membangun bangsa ini sehingga akan menjadi sebuah bangsa yang kita cita-citakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya bangga sekali dengan kampus saya, dengan Pak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan yang telah menginisiasi seminar ini, khususnya temanya yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Uril Bahrudin. Beliau ini menjabat sebagai Wakil Rektor 4 di bidang kerjasama dan kelembagaan. Bapak Ibu sekalian, saya kira Kiai Marzuki sudah hadir dan saya hanya ingin mengkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Uril betul. Ternyata COVID-19 diantaranya sudah meruntuhkan segmentasi NU Muhammadiyah. Karena NU sekarang banyak warga NU itu yang sudah mengambil keuntungan dari COVID mendiskon sholat tarawih. Biasanya 20 cari yang 8 sekarang. Alasannya COVID padahal ya. Ini salah satu hikmah Pak Uril. Saya nggak tahu ada yang Muhammadiyah transformasi ke 20 jangan-jangan saya jadi COVID-19. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini satu kehormatan bagi kita semua karena Kiai Marzuki yaitu Ketua Wilayah NU Wilayah Jawa Timur sudah bersama-sama kita dan Yai, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Kaifal hal Yai? Monggo Kiai, mohon disampaikan mungkin nasihat, saran, perspektif jenengan tentang ukhuwah Islamiyah Kiai. Kalau perlu dibentangkan lagi ke ukhuwah wataniyah Kiai ini karena sangat penting. Karena COVID ini musibah bersama, bukan hanya musibah yang terlokalisir bagi umat Islam atau kelompok atau umat yang lain. Monggo Kiai. Terima kasih. Pertama, sekarang banyak masyarakat yang biasa 8 mau 20 tarawihnya. Masyarakat awam itu ternyata nggak harus 8 atau 20-nya. Yang penting ojo suwe-suwe itu. Masyarakat awam di level bawah 8 rasa 20 ya mau, 20 rasa 8 juga mau. 8 dikerjakan 20 menit mereka mau, 20 rakaat dikerjakan 20 menit mereka juga mau. Enggak masalah kalau di bawah. Soal tradisi tahlilan, genduren, macam-macam, sekampung begini dengan penduduk sekitar 2.000, paling-paling yang nggak mau berkat nggak ada 10. Insya Allah rata-rata sudah doyan berkat semua. Nggak usah khawatir. Yang kita perlukan itu sebetulnya kesadaran menjalin ukhuwah wataniyah. Semuanya, baik NU, Muhammadiyah, mungkin juga teman-teman di luar NU Muhammadiyah kalau bisa, kayak teman-teman mungkin ex-HTI, teman-teman dari PKS, dan seterusnya. Semuanya menyadari bahwa bersatunya negara itu sangat penting.
andai kita nggak punya yang namanya NKRI, mungkin kita sudah paten-paten kayak antara Saudi dengan Yaman, paten-patenan antara Kurdi dengan Suriah, dan macam-macam. Alhamdulillah ada NKRI yang menyatukan kita, meskipun kita beda agama, meskipun kita beda paham, beda madhab, beda organisasi, beda suku. Alhamdulillah Indonesia aman-aman saja. Nah, pemahaman, kesadaran yang seperti ini yang harus terus didoktrinkan ke warga, ke kader, dan seterusnya. Untuk NKRI Wataniyah, kita mohon dengan amat organisasi pengkaderan, mulai dari yang bawah ada IPNU, ada Hizbul Waton, ada PII, dan seterusnya. Kalau di PKS ada apa, kami kurang tahu. Itu kalau bisa, doktrin tentang NKRI harga mati itu sama. Jangan sampai kita agak munafik, di acara kebersamaan begini kita kayak NKRI, namun ke dalam ternyata kita masih mempermasalahkan NKRI, masih mentauhid-tauhidkan Pancasila, dan seterusnya. Dan itu sekarang dunia kayak dibuka, kayak nggak ada batasnya, kayak ruang kaca. Meskipun kadang-kadang di luar kita kayak NKRI, namun doktrin di dalam kita anti NKRI lama-lama juga tetap kanaya kuno konangan. Yang konangan itu bisa jadi karena ada kader yang nggak cocok, kemudian keluar, lalu bercerita. Bisa juga mungkin disadap, lalu bisa diketahui orang luar. Jadi sekarang untuk jadi munafik sulit. Mending kita sejujurnya saja, setulusnya kepada NKRI harga mati, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun alirannya, tetap NKRI harga mati. Insya Allah kalau rumus itu pertama bisa kita pegangi oleh kelompok apapun, kita aman-aman saja. Di Indonesia itu agak beda dengan Timur Tengah. Timur Tengah itu dengan agama yang sama, dengan bangsa yang sama, dengan bahasa yang sama, hanya karena beda madhab, beda partai, iso bacok-bacokan. Itu Timur Tengah. Lain dengan Indonesia, yang Indonesia kampung, Indonesia masyarakat awam, itu jangankan hanya beda madhab, jangankan hanya beda suku, beda agama itu loh, iso rujaan bareng. Itu di Indonesia. Nah ini yang terus harus kita pupuk. Insya Allah kalau ini bisa kita lakukan terus, Indonesia meskipun ada ta'adudiyah, ada kebinekaan, insya Allah kita tetap aman-aman saja. Saya kira demikian. Sekali lagi, kata kuncinya, mencintai, membela negaranya. Hubbul watan minal iman, seperti Nabi juga, seperti itu. Nabi itu saking cintanya pada watonnya, ketika itu watonnya masih Mekah, ketika dipaksa harus berhijrah menuju Madinah, Nabi berat sebetulnya meninggalkan Mekah itu. Saking beratnya, sambil membalikkan badan ke arah Makkah, sambil berjalan hijrah, Nabi berucap, Wallahi ya Makkah, innaki la habbu biqa'il ardi ilayya, walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajutu. Demi Allah, hai Makkah, engkaulah negeri yang paling aku cintai. Andai kaummu kafir Quraisy tidak mengusir aku, nggak mungkin aku meninggalkan kamu. Artinya Nabi secara verbal, secara lisan, secara lafziyah menyatakan komitmen cinta tanah airnya. Begitu juga ketika Nabi sudah hijrah di Madinah, menurut riwayat Bukhari, 16 bulan diperintah Allah, kiblatnya menghadap Masjidil Aqsa. Namanya juga orang Mekah, lahir di Mekah, kangen dengan Mekah, memori-memori indah dari Mekah. Nabi seakan nggak kuat itu. 16 bulan kiblatnya nggak boleh ngadep Masjidil Haram. Lalu Nabi sering berdoa, ya Allah kembalikan kiblatnya ke Masjidil Haram lagi. Turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu yang melegakan Nabi. Allah mengizinkan Nabi sholatnya menghadap Ka'bah, menghadap ke arah Makkah. Hitung-hitung jadi obat rindu. Itulah cinta Nabi kepada tanah airnya. Tentu kita yang memang benar-benar ingin ikut sunnah Rasul, tidak bid'ah, ayo mengikuti Rasul juga cinta tanah airnya. Cinta Islam harus, bela Islam harus, tapi bila cinta tanah air, bela tanah air juga harus. Saya kira sekali lagi, kalau kita bisa tulus mencintai, membela tanah airnya, insya Allah beda paham, beda apa itu enggak apa-apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kiai. Saya kira jam sudah menunjukkan jam
2.55 dan kita memang sesuai schedule kita diskusi webinar kita itu sampai jam 3 ya, dari jam 1. Bapak Ibu sekalian, Kiai Marzuki matur sembah nuwun atas nasihat perspektifnya. Nah, para hadirin, para peserta webinar, perlu saya sampaikan sekali lagi, webinar ini diikuti sekitar 700-an dan sampai jam ini masih stay di angka 600. Ini luar biasa. Dan saya kira peserta webinar ini perlu mengirim surat atau text message ke MURI sehingga ini bisa dicatat rekor UIN Malang telah menjalankan webinar dengan peserta yang jumlahnya nominalnya sangat tinggi. Dan sebelum doa saya mohon kepada Bapak Rektor untuk memberikan closing statement ya. Nasihat di atas nasihat atau gimana Pak Rektor? Okay. Baik, saya persilakan beliau. Kami seluruh warga besar UIN Maulana Walid Ibrahim mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir yang telah memberikan pandangan, perspektif dan nasihat. Yang kedua kepada Bapak Dr. Faisal. Yang ketiga Ketua PDM Muhammadiyah dan PWNO, yang kedua-duanya dosen UIN Maulana Walid Ibrahim. Begitu juga Ketua PJNO Kota Malang, Ketua PDM Kota Malang, kedua-duanya juga alumni UIN Maulana Walid Ibrahim. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan saya simpulkan bahwa seluruhnya sangat syahwat untuk mewujudkan ukhuwah ini. Mudah-mudahan syahwat ini bisa diteruskan